أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ketahuilah bahwasanya puasa itu sangat dianjurkan dalam hari-hari mulia, yaitu yang mempunyai keutamaan. Sedangkan sebahagian hari-hari tersebut terdapat dalam setiap tahun, dan sebahagiannya terdapat dalam setiap bulan, dan sebahagiannya terdapat dalam setiap minggu. Jadi puasa sunnah itu ada yang per tahun, ada yang bulan, ada yang mingguan. Karena di dalamnya terdapat hari-hari yang mulia yang memiliki keutamaan. Adapun hari-hari mulia yang terdapat dalam setiap tahun dan disebutkan kemuliaan dan keutamaannya dalam hadis-hadis dengan pahala-pahalanya yang banyak adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Dan dihukumkan puasa pada hari Arafah itu sunnah muakkadah, artinya kedudukannya menghampiri wajib. Jadi sangat dianjurkan ketika kita bertemu dengan hari Arafah untuk berpuasa sunnah di dalamnya. Bahkan saking dianjurkannya bagi para perempuan dibolehkan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya ketika ia ingin puasa hari Arafah. Nah, selain daripada hari Arafah, yakni puasa-puasa sunnah, maka wajib perempuan itu terlebih dahulu meminta izin kepada suaminya. Jadi para ibu-ibu hendak puasa jangan langsung berpuasa, minta izin dulu lawan laki dia. Kalau pina siang menumbak, jadi jangan langsung. Sekalipun itu dinilai ibadah, tapi jikalau tidak ada izin daripada suaminya, maka bukan ibadah, bahkan jatuh kepada maksiat. Pian ni belajaran ni ibu-ibu ni bebinian ni ajilan belajaran ni rumah ulun beizin dulu lawan laki pian. Kalau kawan laki pian bawa juga, jadi kada beizinan. Amun sorongonan juga ni beizin lawan laki. Jangan kada minta ridha lawan laki. Karena Rasulullah pernah bersabda, ayyuma mra'atin kharajat min baitiha wa zawjuha anha ghairu radin la'anatha al-malaikatu hatta tarji'. Siapa saja, kata Rasulullah, perempuan yang keluar daripada rumahnya sedangkan ia tidak mendapatkan ridha daripada suaminya, tidak mendapatkan ridha daripada suaminya, la'anathal malaikah, maka para malaikat melaknatnya hatta tarji', sampai ia kembali pulang ke rumahnya.
Artinya selama di dalam perjalanan ia dalam keadaan maksiat, ia dalam keadaan dilaknat oleh Allah, sekalipun yang ia tuju adalah tempat ibadah. Jadi kan sembarangan tulah hendak berpuasa bebinian beizin minta ridha lawan laki. Apalagi wahini kita punya fasilitas yang dimudahkan oleh Allah. Mun laki jauh kawan aja WA, video call, di telepon. Ada kalau kisah yang masyhur dulu di zaman Rasulullah, ada seorang perempuan yang ketika itu suaminya musafir, dan di dalam musafirnya ngaran bahari itu ada istilah berteleponan. Maka ayah daripada suami ini sedang sakit, rahatan garing. Jadi dia khabarkan oleh utusan daripada keluarganya kepada anaknya yang suaminya dalam keadaan musafir. Jadi yang tukang kabar ini memadahkan, wahai fulanah binti fulan, abah ikam minta jingoki lawan ikam sidin garing benar. Apa kata si perempuan yang taat kepada suaminya? Ampun maafun padahal lawan abah ulun kada kawa menjingok sidin. Ampun maaf, ulun kada dapat lagi izin dari laki ulun karena laki ulun sedang musafir, sedang berdagang. Musafirnya dalam misi berdagang. Ampun maaf sampaikan lawan abah ulun. Bulik utusan tadi. Kemudian beberapa hari datang lagi, ya memanggil lagi kepada si perempuan tadi, abah ikam dalam keadaan sakaratul maut, parah benar dah mati. Jingoki barang satu mat barang, ujar bebinian tadi yang solehah, yang patuh dan taat kepada suaminya. Apa yang ia katakan? Ia menahan kesedihan yang luar biasa, ia menahan kerinduannya, tapi untuk ketaatannya kepada suaminya ia rela. Ia berkata kepada utusan tersebut, sampaikan kepada ayahku, kepada keluargaku, aku tidak bisa menjenguk ayahku. Aku meminta ampun kepadanya karena aku belum mendapatkan ridha dan izin daripada suamiku. Bulik utusan tadi. Kemudian beberapa hari berikutnya datang lagi menyampaikan ayahnya sudah meninggal dunia. Barang meninggal barang dahulu nanti jingoki ikam sudah mulai garing kada tajingoki, hendak mati kada tajingoki juga. Ini meninggal sudah sidin, ini barang. Dengan perasaan yang berat, perempuan tadi pun juga mengatakan hal yang sama seperti pertama dan yang kedua. Walhasil ketika itu si ayah ini meninggal dunia, dipanggil Rasulullah untuk mensolatkan ayah ini. Ketika itu Rasulullah bertanya, apakah ia memiliki anak? Kata keluarganya, ia punya anak seorang perempuan, tapi dari sakitnya kata keluarga, ia tidak menjenguk ayahnya sampai ia dalam keadaan sakaratul maut, bahkan sampai meninggal dunia ia tidak ada menjenguk orang tuanya. Apa alasannya? Kata Rasulullah, ia mengatakan ia belum mendapatkan izin dan ridha daripada suaminya. Lalu Rasulullah mengatakan, saksikanlah demi Allah, orang tua ini telah mendapatkan ampunan dari Allah berkat baktinya lawan kuita, berkat baktinya lawan lakinya. Jadi kebaktian seorang istri kepada suaminya itu akan menjadi kifarat dosa bagi orang tuanya. Rasulullah tidak marah, bahkan Rasulullah mengatakan si orang tua ini mendapatkan ampunan dari Allah karena kebaktian anaknya lawan lakinya. Ya Rasulullah, mudah-mudahan bini kita, anak-anak kita, binian nilah termasuk orang yang bakti lawan laki. Karena pintu surga perempuan adalah ridha suaminya, sedangkan pintu surga seorang laki-laki adalah ridha kedua orang tuanya.
Jadi seyogianya seorang istri membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena seorang laki-laki pintu surganya kepada kedua orang tuanya seumur hidupnya. Jikalau suaminya ingin memberi hadiah kepada orang tuanya, jangan ditangati, jangan dikorting. Ini bahasa sembunyian laki memberi hadiah lawan kuitan takutan lawan bini. Ya Rasulullah, kasihan ya bang. Ini bini yang jahil lawan agama. Demikian ketika kita memiliki anak seorang perempuan yang memiliki suami, ajarkan mereka untuk bakti kepada suami. Jangan ajarkan mereka untuk berani dengan suami mereka. Ya ada aja kuitan nila melajir anak wani lawan laki nyawa nakai bila sawat laki menyumpahi ikan sumpahi yua Allah bungol nyawa kuitan nih melajari anak wani lawan laki. Kada tahukah bahwasanya surganya bebinian itu atas ridha suaminya. Ayyuma imra'atin wa matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja perempuan kata Rasulullah yang meninggal dunia wa zawjuha anha radin, sedangkan suaminya ridha, maka pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Jadi lelakian lawan bini yang paham bulang harus suka meridhoi istrinya, supaya bini jangan katulahan lawan seorang kayak itu. Ridhoi kelakuan istrinya, ridhoi ucapan istrinya yang tidak menyenangkan hatinya. Ridhoi, ya Allah ulun ridha lawan bini ulun. Ini cara lelakian menyelamatkan bini. Jangan sumpah serapah. Nyawa ketulahan lelaki nengga itu kalau jadi batu. Jangan. Habib Abdullah Al-Haddad mengajarkan kepada kita, ketika kita memiliki seorang istri, maka adab kita tuntutlah kepada mereka untuk menunaikan hak Allah, dan jangan terlalu menuntut kepada mereka untuk menunaikan hak kita. Jikalau istri kita atau anak kita tidak menunaikan hak kita, maka ridhoilah mereka. Tapi jikalau mereka tidak menunaikan hak Allah, meninggalkan salat, membuka aurat, maka jangan pernah ridha kepada mereka. Itu adab kita berkeluarga. Wah ini tapaling bila berurusan lawan kita, bila bini itu wani lawan kita kada ridho bang, pas bini kada sembahyang bahagia benar. Biar aja nyawa nyawa umanya kada sembahyang kada apa-apa, penting undar ridho aja bungol benar. Ada khawa arti salihah itu man adda haqqallah wa haqqa ibadih, orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Hak Allah ditunaikannya, hak hamba-hamba Allah pun juga ditunaikannya. Hak istrinya, hak suaminya, hak anak-anaknya, hak orang tuanya, hak gurunya, hak tetangganya ia tunaikan. Dan hak Allah pun juga ia tunaikan. Baru ia digolongkan min ibadillahi shalihin, di dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi bukanlah wanita yang salehah hanya sekedar sholat 5 waktu, banyak punya amaliyah tapi berani dengan suaminya. Itu bukan wanita yang soleh. Atau sebaliknya, ia taat kepada suaminya, ia bakti kepada suaminya, tapi ia meninggalkan perintah Allah, bukan wanita soleh. Baru disebutkan wanita solehah, ia tunaikan hak suaminya, ia tunaikan hak anak-anaknya, dan ia tunaikan hak Allah. Adab kita nih menjadi laki supaya anak bini kita selamat apabila itu berurusan lawan hak kita, dan jikalau mereka tidak bisa menunaikan hak kita, maka berusahalah untuk meridhoi mereka. Anak wani lawan kita, ridhoi mereka.
Ucapkan di dalam hati kita, ya Allah, ulun ridha lawan anak ulun fulan bin fulan, maka dengan keridhaan ulun ini ya Allah meridhai anak ulun. Ulun ridha ya Allah lawan bini ulun fulana binti fulan, maka dengan keridhaan ulun ini ya Allah ampuni dosa-dosanya dan masukkan ia ke dalam syurganya Allah. Jadi bila bebinian mendapat ridha lakinya, dakhalatil jannah, pasti masuk syurga. Kalimatnya dakhalat itu fi'il madhi, artinya lawas sudah masuk syurga. Dimaknakan pasti masuk syurga. Ya Rasulullah. Jadi bila ada bebinian mati, takuni laki. Kayak apa? Ikam nilon bini kam ridho aja lah. Ridho bener ulun. Pokoknya ulun bahagia bener. Nah itu bisa belain tuh. Ya ada ridho bener. Bila ridho bener berarti neraka bebinian tuh. Kenapa? Laki kehimongan mati bini. Apa mamauki mana bini ini? Pasnya mati, sepinya nyaman, pendengaran lagi sudah. Ya ada ridho benar. Jadi beda akan ridho. Alhamdulillah ulun ridho lawan bini ulun syurga tuh. Takuni kayak apa kan lawan bini kan ridho benar undanya. Itu bahaya tuh bisa neraka tuh ini tuh. Ya Rasulullah. Arti ridha itu menyenangkan hati suaminya. Makanya di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan khairun nisa idza nadhartaha sarratka. Sebaik-baik perempuan kata Rasulullah ketika engkau memandangnya, idza nadhartaha, ketika engkau memandangnya sarratka, maka ia istri itu, si perempuan itu berusaha membahagiakan suaminya sekalipun ia dalam keadaan sakit hati. Allah. Sebaik-baik perempuan, ada yang hanya laki bulik begawi rangot moha sudah. Laki ini tapaluh jagung, artinya belum karing paluh lagi, bini merangot sudah di rumah. Ada yang berkacak pinggang, bersembunyi laki masuk ke rumah lewat atas hatap, tambus ke dapur, saking takutannya lawan bini. Ya Allah, bini celeng-celeng sampai ke dalam rumah menandang wadah baras habis. Ya Allah, wadah baras. Dahan kita beratan masuk ke dalam syurganya Allah, keluarga kita beratan masuk ke dalam syurganya Allah, mendapatkan ampunan Allah. Dan kewajiban kita, Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api nerakanya Allah. Seorang istri wajib memelihara suaminya agar jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah. Seorang suami pun juga wajib memelihara istrinya jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah. Demikian orang tua wajib memelihara anaknya jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah. Si anak pun sama, pelihara orang tuanya jangan sampai kuitannya masuk ke dalam api nerakanya Allah. Amun di dalam keluarga seperti ini marami benar. Ia dirikan amar ma'ruf nahi munkar, karena menjalankan perintah Allah agar ia menjaga dirinya dan keluarganya daripada api neraka. Kembali kepada Pak puasa pada hari Arafah. Jadi bebinian saking disunnahkannya puasa pada hari Arafah itu boleh tidak meminta izin kepada suami, boleh. Sedangkan puasa yang lain diharamkan bagi perempuan minta izin dulu. Amun diperkirakan pan guru jar laki itu ridho aja. Nah ini kata bapak perkiraan dia lah, bebinian di betakun perkiraan dia nih laki ini ridho aja nih kata bapak.
ya kan, tapi perkiraannya jangan model kayak ragu bener. Artinya zon itu 75% yakin, 25% ragu. Jadi banyak yakinnya, asa yakin bener laki unda tuh ridho aja. Nah itu ngarannya zon. Ini boleh dijadikan hujjah bagi kita. Tapi bila syak atau waham ada boleh. Kita tuh lama ambil memakai sandal kawan bila misalnya, cuman yakin aja kawannya ridho, sangkaan kita nih ridho aja, pakai aja sandal kawan tadi. Tapi bila kada yakin orang nih ridho kah kada, haram memakai sandal kawan tadi, haram. Allah. Jadi jangan dianggap enteng, jangan sangka baik taruh asar ridho aja pengajar-ajar dia. Ya hilangan sandal kawan terus 5 kali menukarnya ke majelis 5 kali hilang. Allah. Dan kita di sini alhamdulillah, nah ibaratnya duduk tuh di sini sandal dijagakan, kendaraan dipalingkan, dijagai pula. Alhamdulillah ada orang yang berkhidmat lawan umat Rasulullah. Kita doakan mudahan panjang umur, disehatkan tubuh oleh Allah, dan berataan mudahan diampuni dosa oleh Allah. Saling membantu. Tinggal culup aja lagi sandalnya, tinggal culup bapak paling pada hulu, nyamannya sudah. Kendaraan tinggal cucuk kunci aja lagi. Ada yang tawakal bujur tinggal kunci abut tukang parkir, ya tukang parkir ini mau hilang tanggung jawab. Jadi jangan jual tawakal bener. Cabut kunci, jangan bertinggal kunci, bahaya. Helm yang bina bagus, saran ulun dibawa aja. Kalau pina kita kada tahu lah, kita kada tahu. Ya kan ada kata-kata dari Bang Nabi itu, kejahatan bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ya memang kada berniat mulai rumah, ada berniat, tapi pas ada kesempatan timbul hendak berbuat jahat. Gitu. Nah ini kita yang kada tahu nih. Allah. Jadi hari Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, barang siapa puasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Allah ampuni dosanya 2 tahun, berarti 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Barokah puasa pada hari Arafah. Jadi yang kada biasa nila puasa di hari Arafah, ayo seumur hidup sekali barang kawat tegawi. Mentalawas pang lagi nila. Ini bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 11 bulan. Ingat juga kak. Dan pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada umat Rasulullah. Bahkan di dalam riwayat disebutkan tidak ada hari yang dibebaskan oleh Allah hamba-hambanya daripada api neraka yang terbanyak melainkan pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah itu Allah banyak membebaskan umat Rasulullah daripada api nerakanya Allah. Ditambah lagi kemuliaan hari Arafah, bahwasanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Qabul Allah. Jadi banyak, bukan hanya jikalau kita tidak bisa berpuasa pada hari Arafah, maka perbanyak ibadah pada hari Arafah tersebut, terutama perbanyak doa. Banyak doa pada hari Arafah, karena orang yang wukuf di Arafah itu
dikabulkan doa-doa mereka. Allah memandang hari Arafah itu mulia karena orang-orang yang wukuf di Arafah. Orang yang wukuf di Arafah, sampai disebutkan di dalam hadis Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi apa itu ngarannya? Intisari di dalam ibadah haji itu adalah Arafah. Sebagaimana intisari di dalam salat adalah membaca Fatihah. Rasul bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah salat, kata Rasulullah, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menjadi isyarat bahwasanya Al-Fatihah adalah intisari di dalam salat. Sebagaimana wukuf di Arafah adalah intisari di dalam pekerjaan atau ibadah haji. Jadi intisarinya wukuf di Arafah. Allah. Jadi banyak aja berdoa di waktu itu. Sedangkan orang yang wukuf itu dianjurkan memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya dianjurkan membaca itu. Nah kemudian maka disunahkan puasa pada hari itu bagi mereka yang tidak dapat melakukan ibadah haji. Jadi yang disunahkan puasa itu hanya orang yang tidak melakukan ibadah haji. Sedangkan orang yang berhaji itu tidak disunahkan puasa. Adapun orang yang berhaji disunahkan baginya untuk tidak berpuasa. Sedangkan berpuasa pada waktu itu bertentangan dengan yang lebih utama jika ia sampai di Arafah pada siang hari. Jadi bertentangan dengan perkara yang lebih utama, karena akan memberatkan kepada orang yang beribadah haji ketika ia wukuf di Arafah dalam keadaan puasa. Jadi yang disunahkan puasa itu hanya kita yang tidak ikut wukuf di Arafah. Apabila ia sampai di Arafah pada malam ke-9 Dzulhijjah, malam ke-9 Dzulhijjah, maka tidak makruh dan tidak bertentangan dengan yang lebih utama. Malam esok 9 Dzulhijjah, malamnya sudah sampai pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang paling mulia karena berpuasa pada hari itu dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Dosa kecil aja bang, cuman mun sawat 2 tahun tuh berapa terak. Jangan dianggap dosa kecil ini ringan. Kata ulama sufiyah, jangan engkau menganggap meremehkan dosa kecil, tapi pandanglah dengan siapa engkau berdosa. Dengan siapa engkau melakukan maksiat, itu yang dipandang. Dengan Allah, zat yang maha mulia, zat yang maha agung. Bukan masalah dosa kecil besarnya, tapi dengan siapa engkau melakukan dosa. Jangan memandang engkau pemberian akan pemberian yang kecil, rizki yang kecil. Jangan dipandang kecil atau besarnya rizki, tapi pandanglah siapa yang memberinya. Ini rahasia orang yang memiliki hati yang qanaah. Ia memandang orang yang memberinya, bukan berapa yang diberinya. Terkadang ketika kita memandang kecilnya rizki, lalu mengeluh di dalam hati kita, ini akan menghilangkan rasa syukur kita atas nikmat Allah. Mengeluh karena mau sedikit pernah jadi bari orang ya. Padahal mun kita tahu yang memberi siapa, manusia hanya wasilah. Mereka pun juga merzuk orang yang diberikan rizki oleh Allah, tetapi Allah lah war-raziq, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Jadi jikalau pemberian ini yang kita pandang orang yang memberinya, tentu di dalam hati kita mensyukuri dan merasa bahagia serta puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Himong di hati, diberi orang 10.000, alhamdulillah.
tabuk tanah 10 meter kada tetamu 10.000. Itu jarabahan ini kata-katanya. Tabuk tanah 10 meter kada betamu pang 10.000 nya tak benar. Tapi tabuk batu bara. Ada tamu juga, cuman dijual batu baranya. Jadi rasa syukur kita itu nah yang dipandang. Jangan memandang berapa besar pemberian Allah, tapi pandanglah siapa yang memberinya. Ketika yang memberi itu adalah orang yang mencintai kita, maka tentu pemberian itu penuh dengan kebaikan dan hikmah di dalamnya. Sudah ulun sampaikan dulu. Amun kita tuh lebih si pacar, lalu pacar tuh atau kekasih nih, lalu kekasih ini menyimpan memberi lawan kita sapu tangan, padahal sapu tangan tadi di pasar 5.003. Sapu tangan tuh nah 5.003. Salam berhaju dibarinya. Cuman pemberian kekasih kita nang kayak apa? Ya sapu tangan ini dibawa sembahyang. Diandak di tempat sujud pas di pintangan hidung. Ya Allah, kenapa? Barian guru sekumpul. Barian guru sekumpul. Ini contoh. Begitu bahagianya kita mendapatkan pemberian dari orang yang kita cintai. Itu manusia. Maka bagaimana Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, sang pemilik hati kita, orang yang mencintai kita, dan kita wajib mencintai Allah. Ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih. Cintailah Allah, kata Rasulullah, lima yaghdukum min ni'amih, dengan sesuatu apa yang telah memberi kepada engkau daripada berbagai macam nikmat. Jadi cara mencintai Allah jalannya adalah syukuri nikmat Allah. Diganang nikmat Allah, maka akan tumbuh cinta di hati kita kepada Allah. Namun kita kada bersyukur lawan nikmat Allah, maka tidak akan pernah tumbuh di hatinya cinta lawan Allah. Maka bila bersyukur pasti bertambah, pasti bertambah. La in syakartum la azidannakum. Bila nyawa bersyukur ujar Allah, pasti unda tambahi, pasti unda tambahi. Jadi perkataan Sufiyah ini luar biasa. Jangan engkau memandang dosa kecilnya sehingga kita meremehkan dosa kecil, tapi pandanglah dengan siapa kita melakukan dosa. Jangan engkau memandang berapa banyak pemberiannya, besar kecilnya pemberian, tapi pandanglah siapa yang memberi kita. Maka insya Allah hati kita diberikan oleh Allah syakiran sabiran, merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan ini yang ulun sampaikan pada minggu sebelumnya. Orang yang sugih hati, sugih hatinya, puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah kemudian karena berpuasa pada hari itu dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Kemudian puasa Ashura pada tanggal 10 Muharram. Sebelumnya sebenarnya ada namanya puasa Tarwiyah sebelum Arafah. Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah, tetapi hukumnya bukan sunnah muakkadah. Yang sunnah muakkadahnya itu puasa Arafah. Padahal disunnahkan juga puasa Tarwiyah. Kan tarwiyah itu diambil dari kalimat ra'a yara ru'yatan. Tarwiyatan artinya bermimpi. Kan ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau bermimpi, diberikan ilham oleh Allah untuk menyembelih, bukan ilham, wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam.
Padahal Nabi Ibrahim itu lawas kada bisi anak, tuhuk berdoa lawan Allah, ternyata diberi oleh Allah anak Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelah besar kurang lebih umur 9 tahun disuruh menyembelih di mana? Anak nih disayangi benar, disuruh menyembelih. Maka pada malam mimpi tersebut disebutlah hari Tarwiyah, hari ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya. Beliau belum begitu yakin dengan mimpi ini, apakah ini hak, apakah ini mimpi yang batil. Padahal mimpi para anbiya itu adalah wahyu dari Allah. Pada malam berikutnya, lalu beliau bermimpi lagi tanggal 9 Dzulhijjah. Maka tumbuh keyakinan beliau, ternyata mimpi ini adalah mimpi yang hak. Lalu dinamakan hari Arafah. Arafah itu artinya pinanduk kenal yakin. Ini bukan dari syaitan, hadza minallah. Ini dari Allah, bukan dari syaitan. Nah, dingarani lalu hari Arafah. Itu sejarahnya. Nah, pada tanggal malam ke-10 Dzulhijjah dimimpikan lagi dengan mimpi yang sama, yang seperti pertama dan yang kedua. Maka bertambahlah keyakinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu pada hari itu disebut dengan Yaumun Nahar atau Yaumu Idul Adha, hari menyembelih. Nah, pada hari tanggal 10 itulah Nabiullah Ismail alaihissalam dibawa oleh Nabiullah Ibrahim dengan sebelumnya bertanya terlebih dahulu kepada Nabiullah Ismail atas mimpi yang beliau rasakan. Jadi ujar Nabi Ibrahim, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara." Wahai anakku, aku malam tadi bermimpi anni adbahu, aku ini disuruh menyembelih ikan. Maka kayak apa menurut ikan? Ini nih menjadi adab seorang ayah terhadap anaknya, bertanya terlebih dahulu, musyawarah terlebih dahulu ketika ingin melakukan sesuatu. Musyawarah. Hendak abah nih, hendak babini musyawarah lon anak, ada yang langsung membawa madu hamuk anak, musyawarah dulu lawan anak. Nah, abah nih hendak babini kayak panurut ikam, ayo jabah hebat bini, alhamdulillah. Ini maksudnya lelakian ini duda. Musyawarah ini akhlak yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kita. Padahal jika Nabi Ibrahim hendak langsung manggung Nabi Ismail itu ada masalah juga, wahyu dari Allah. Tetapi akhlak beliau, fanzur madza tara, nang kaya panak menurut ikam Allah. Nang kaya apa menurut ikam? Ini terkadang kita ini jarang musyawarah lawan anak kita. Padahal mereka pun juga ada punya hak untuk bicara. Coba sesekali kita musyawarah ketika ingin melakukan sesuatu dengan anak kita. Nang kayak apa menurut ikam, sekalipun menurut kita bujur sudah. Ada perlu musyawarah lagi? Kada. Tetap dianjurkan musyawarah. Karena di dalam Al-Quran pun Allah mengajarkan kepada kita, wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah kalian di dalam suatu perkara. Apa ujar Rasulullah? Ma khaba ma nadima man istasyara. Ya. Enggak diingat, tidak akan pernah merasa menyesal bagi orang yang pernah musyawarah. Kadeda yang ditumpalak kadeda. Mun kita ini musyawarah ingin melakukan suatu amal atau pekerjaan, sepakat berataan gawi, seandainya tak salah ada yang ditumpalak. Ikam juga apa? Kesepakatan bersama. Nang itu juga di dalam keluarga kita nih, kita bila hendak melakukan sesuatu, musyawarah dulu lawan anak bini kita supaya kada ditumpalak. Yang bini nangga itu bila hendak nukar baju, musyawarah lawan laki. Nikah datangnya baik kamu duitnya, mesti duit laki.
musyawarah dahulu. Kadang kali ada nih anu gure bilang musyawarah pasti kada mau laki ulun pamalar mampus. Nah ini mau ya pulang bisi laki pamalar. Allah yang laki pun juga kalau bisa musyawarah lawan bini, hendak menukar tanah kah, musyawarah duduk. Insya Allah tidak ada penyesalan bagi orang yang bermusyawarah. Ini hal-hal yang kecil seperti ini Bian, jikalau tidak dilakukan akan menjadi perkara yang besar, akan jadi masalah besar. Asalnya kada konsultasi aja, kada musyawarah, akhirnya harus baca rayan dua lagi ini kan gara-gara perkara yang kecil. Coba kita musyawarah. Rasulullah sering musyawarah dengan para sahabat, minta pendapat, padahal Nabi itu seandainya kada minta pendapat toh tetap Allah yang memberi pendapat, Allah langsung yang memberi pendapat. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi akhlak Rasulullah apa? Beliau minta pendapat kepada para sahabatnya. Beliau suka musyawarah dengan para sahabatnya. Itu akhlak Rasulullah. Padahal bujur aja, ampun Nabi ini bujur aja, tapi tetap beliau musyawarah. Ketika membahas tentang awal waktu sholat, jadi Nabi ini musyawarah. Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat yang lain, nang kayak apa yuk ya Rasulullah, kita nih caranya mengetahui awal sembahyang. Awal sembahyang ini nah kayak apa? Kan kita tahunya ini sembahyang ada 5 waktu, supaya kaum muslimin nih ya Rasulullah tahu di awal sembahyang itu nah kayak caranya. Jari yang seikung catok dauh, pakai trompet, ya Nabi sakada cocok pakai trompet lah. Jari seikung catok lonceng, nah kayak Nasrani jadinya. Macam-macam pendapat para sahabat ini, tapi pendapat-pendapat ini bukan tidak diterima oleh Rasulullah, cuman kurang pantas karena tasyabbuh, menyerupai dengan agama-agama yang lain. Lalu dipending musyawarah itu, dipending, kadang menemukan jalan keluar. Pulanglah masing-masing ke rumahnya. Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumah, Sayyidina Utsman pulang ke rumah, Sayyidina Umar pulang ke rumah. Ketika Sayyidina Umar pulang ke rumah, beliau berbaring, ternyata diberikan ilham oleh Allah mendengar ada suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai tuntung la ilaha illallah. Modern kayak suara gaib didengar oleh Sayyidina Umar, diberikan ilham oleh Allah. Lalu yakinlah Sayyidina Umar, berarti ini isyarat, inilah yang kita lakukan ketika mengetahui awal waktu. Datang Sayyidina Umar bersegera ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun tadi ada diberikan isyarat oleh Allah, ulun mendengar ada suara kalimat, ini seakan-akan menjadikan isyarat inilah menjadi awal waktu bagi setiap solat kita. Kata Rasulullah, apa wahai Umar? Dibaca oleh Sayyidina Umar kalimat azan tadi, maka Nabi membenarkan, benar engkau wahai Umar, maka seperti itu juga Allah mewahyukan atas diriku. Sama Umar lawan aku. Padahal Nabi jaka bahandak mulai awal dah sama Umar Allah. Sayyidina Umar lalu dianjurkanlah setiap kita bertemu dengan awal waktu dengan mengumandangkan azan dan iqamah. Itu awalnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sejarahnya dah. Ini salah satu contoh musyawarah Rasulullah dengan para sahabat. Nah kemudian ayat 3 kisah dari kita masih berkisah lah. Jadi
Walhasil apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ismail alaihi salam? Ujar Nabiullah Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai Abah Ulun, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Ini kakanakan umur 9 tahun bepandir nengke ini. Bahasa kasarnya lah, ikam hendak kusan balih nang kayak apa? Oke, ya Nabi Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatkan aku wahai ayahku dalam keadaan sabar atas perintah Allah. Pasrahnya. Nah, ketika itu dibawalah oleh Nabiullah Ibrahim ke muka Ka'bah, dan ketika membawa itu berbagai macam tipu daya syaitan untuk menghalangi supaya sahabat Nabi Ibrahim ini kada jadi menyembelih anaknya, karena tahu syaitan ini perintah Allah. Makanya caranya jangan sampai perintah Allah ini dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Dibisikinya bininya Siti Sarah, ikam tahulah dustai Ibrahim anak ikam loh. Tuhok ikam melahirkan, tuhoknya ikam meminta non Allah. Pas sudah gana-gana kalau disembelih Ibrahim, baik tangati kada memban juga. Lalu Nabi Ibrahim akhirnya lalu Ismail ikam kada pintar ka Ismail misalnya ikam ni anak disembelih, masa Allah menyuruh ikam disembelih kada percaya, baik ikam buka aja sudah. Kada yang dilempar tuh namanya melontar jumrah, dihamput tuh lah mahamput syaitan. Nah sekarang melontar jumrah itu bukannya mahamput syaitan yang ada becungkong, kada, melempar syaitan yang ada pada tubuh kita. Itu tuh jangan hampir jumroh nangkai setannya yang di situ. Padahal setannya beikong di awak serang. Maksud melempar jumroh itu hakikatnya ini batu ini setan yang ada di awak kita, kita hampot ke situ sebaiknya berkumpul lawan setan juga. Itu tuh hakikatnya, bukan setan yang di situ dihamput, setan yang di hati kita karena dihamput. Isyaratnya lawan batu. Allah. Hakikat haji katanya banyak. Setiap pekerjaan ibadah haji itu punya hakikat. Hendak lebih tahu bin belajar lawan Haji Kipli. Kan Haji Kipli ada haji di luar tuh. Sidin ahli masalah haji. Ada kau hitung lagi berapa kali Sidin berhaji sudah. Lah belajar lawan Sidin insyaallah. Nah kemudian puasa pada hari Ashura tanggal 10 Muharram. Ya ujar kita apa? Hari Ashura lah ngarannya Ashura itu ya 10 Ashura. Diambil daripada Ashrah. Tasu'a 9 diambil dari Tis'ah. Tanggal 10 Muharram. Karena puasa pada hari itu dapat menghapus dosa-dosa kecil dalam tahun yang lalu. Jadi kalau hari Ashura itu hadis Rasulullah akan diampuni dosa oleh Allah 1 tahun. Kalau hari Ashura. Tapi kalau hari Arafah diampuni oleh Allah dosa-dosanya 2 tahun. Jadi kenal puasa di hari Arafah lillah. Dan kalau bisa digandeng dengan hari tarwiyah tadi 8 Dzulhijjah. Jangan 10 Dzulhijjah puasa juga haram, karena itu Idul Adha, yang berpuasa di hari raya. Demikian 11, 12, 13 itu hari tasyrik, hari yang diharamkan berpuasa. Jadi dari 10, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Padahal dianjurkan itu bukan hanya dari tanggal 9 saja pada hari pada bulan Dzulhijjah, itu dari tanggal 1 lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 9. Dulu kami mengambil ijazahnya ini ada puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ada amaliyah yang dibaca judulnya Manasikul Haji Birruh dari almarhum Guru Ma'mun Martapura.
Jadi sanadnya itu sampai ke Datuk Kalambayan. Jadi setiap habis sembahyang ada amalan yang dibaca. Maka insya Allah bila orang mengamalkan ini, pacangan kada pacangan mati kecuali dihajikan. Ini bahaji sudah. Dan banyak orang yang mengamalkan ini terbukti mujarab. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tuh ada puasanya, ada amalan-amalannya ulang dibaca setiap habis sembahyang. Ujar Sidin Bahari, dalam selama mengerjakan itu Sidin kenanya ada bermimpi seakan-akan di Makkah, atau tawaf kah, atau mencium hajar aswad kah, atau sa'i kah, macam-macamnya seakan-akan di Makkah. Atau bila kada mimpi juga orang melihatnya di sana, orang melihat iya. Yang bahabar tuh dasar melihat pian ulunnya di sana. Itu ruhnya sudah naik haji. Apabila ruhnya sudah naik haji, jasmaninya kada lawas sempat naik haji. Jasmaninya kan adalah lawas sempat naik haji. Dan itu tuh rahasia orang Bahari tuh. Hendakah sakarung baras apa tambahi pulang? Kada. Belum tabuat ijazahkan lah. Ini bila ijazahkan insyaallah diijazahkan. Cuman ini belum ada pas momennya. Malah sebenarnya 11 bulan lagi. Bari wahine kemana-mana catatannya tuh. Bisa jadi papandal lamari. Pina lamari ini pina goyang, ambil amalan lipat-lipat Anda pandali. Ingat lagi amalan bakas diijazahkan jadi papandal lamari. Ya Allah. Dan 10 hari pertama wallahu a'lam bisawab di kesini. Nah sedikit ulun ingin mengkhabarkan insyaallah pada hari Arba, hari Arba ini hari Rabu akan datang, adalah bukan akan datang hari Rabu ini. Insyaallah kita bertemu dengan Arba' Mustamir. Arba' Mustamir ini ada di dalam kitab disebutkan perkataan daripada ulama hikmah bahwasanya pada hari Arba' akhir daripada bulan Safar, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 360.000 bala. As'abul ayyam, paling sulit daripada seluruh hari setiap tahun adalah Yaumul Arbi'a akhiras Safar. Pada hari Arba' akhir bulan Safar itu as'abul ayyam fi kulli sana. Paling bersengatan hari pada tiap-tiap tahun. 360.000 bala diturunkan oleh Allah. Ini menurut ulama hikmah, bukan hadis Rasulullah, tapi menurut setengah ulama hikmah yang dibukakan hijab oleh Allah, mereka dapat melihat. Maka dianjurkan kepada kita pada hari tersebut untuk membaca surah Yasin. Dan ketika bertemu dengan salamun qaulan min rabbir rahim, diulang-ulangi sebanyak 313 kali. Dari Yasin bertemu dengan salamun qaulan min rabbir rahim, diulang-ulang salamun qaulan min rabbir rahimnya itulah 313 kali. Jangan terlalu lambat, jangan juga terlalu hancap. Kelambatan 2 hari ya tuntong. Salamun qaulan min rabbir rahim. Asal orangnya 100, pas bebuncalak pemimpin nih sisa seiko Sidin tuh bang lah. Yang lainnya bulikan badataan karena lambatannya. Jadi sedang-sedang aja. Salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim sebanyak 313 kali. Nah, setelah selesai maka kita dianjurkan membaca doa. Doanya itu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itu salawatnya. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ard innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ulun berlindung lawan dian dari kejahatan yang turun dari langit dan yang keluar daripada bumi, bahwasanya Engkau adalah Zat yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu dibaca dahulu, ulun bagiakan aja. Wah ini tetapi lagi karena biasanya banyak aja di apa di media tuh ada aja karena amalannya dah. Ini kalau ulun baharin ada nah catatan bahari. Nah, jadi pas selesai kita baca doa hanya disambung lagi surah Yasin tadi. Amtazu ayyuhal mujrim apa alam ahadikum ya bani adam la ta'budu syaitan sampai habis. Jadi tiga salamun qala bi rabbir rahim dibaca 313 kali, kemudian disambung dengan doa, hanya disambung lagi surah Yasin sampai habis. Nah, kemudian pada hari akhir daripada bulan hari Arabi akhir daripada bulan Safar pun juga kita dianjurkan sembahyang 4 rakaat dengan 2 kali salam. Niatnya usolli sunnatul mutlaq raka'ataini lillahi ta'ala. Setiap rakaatnya dibaca inna a'tayna 17 kali sampai habis. Setelah maksudnya inna a'tayna 17 kali, al-ikhlas qul huwallahu ahad 15 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Selesai ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Sujud yang kedua sesudah Fatihah baca lagi inna a'tayna 17 kali, al-ikhlas 15 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Nah, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk antara sujud yang terakhir, kemudian ya tasyahud akhir. Setelah salam berdiri lagi salat usolli sunnatul mutlaq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya sama seperti yang pertama. Sesudah Fatihah inna a'tayna 17 kali, qul huwallah 15 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Rakaat kedua sesudah Fatihah sama juga inna a'tayna 17, al-falaq 15, al-ikhlas 15, al-falaq 1, an-nasa 1. Nah, kemudian di sujud yang terakhir minta kepada Allah agar diberikan perlindungan daripada kejahatan yang turun dari langit ataupun yang keluar daripada bumi, dan minta tolakan bala dunia maupun bala akhirat. Intinya musibah itu ada 3. Ada musibah dunia, sebenarnya ada 2 aja. Ada musibah dunia, ada musibah akhirat. Musibah akhirat itu ia musibah agama namanya. Musibah agama. Nah, terkadang kita menganggap musibah itu seperti fakir, sakit, bencana alam dan lain-lain sebagainya. Padahal itu hanya masuk pada musibah dunia, dan memang rumus dunia itu fana, binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Yang kita khawatirkan bukan urusan musibah dunia. Kalau dunia ini wajar, memang darul balwa, negerinya bala. Ad-dunya darul balwa, dunia itu negerinya bala. Jadi ujar abah guru sakumpul, mun hendak kada dapat bala jangan hidup di dunia. Amun kita nih hendak hidup aja di dunia, pasti karena bala itu pasti. Kalau pangin bapian membaca ini selamat sudah pada kada mau tatap karena bala.
Tetap cuman karena doa lalu berkurang lah asal tulisannya teranjah terak bisa jadi teranjah terak-terakan berkurang lah cuman istilahnya kada mau hilang ngaran bada itu pasti ada tapi Nabi mengatakan la yaruddul qada illa doa tidak ada yang menolak akan ketentuan Allah kecuali doa. Nah itu bala dunia. Yang kita lebih khawatirkan lagi bukan bala dunia melainkan bala akhirat atau bala agama. Musibah dunia, musibah akhirat. Apa musibah akhirat? Wani lawan laki itu musibah akhirat. Kada sembahyang itu musibah akhirat. Meninggalkan perintah Allah musibah akhirat, menggawi dosa dan maksiat itu musibah akhirat. Ini yang kita khawatirkan karena resikonya neraka jahanam. Kalau musibah dunia resiko yang tertinggi hanya kematian. Corona paling tinggi mati itu ya. Tapi kalau musibah akhirat resikonya neraka jahanam. Dan ini selama-lamanya na'udzubillah kecuali mendapatkan ampunan di sisi Allah. Jangan merasa alhamdulillah Abah Musamil tadi udah nyaman, benar sehat, benar maka rezeki benaik pulang, cuman kada sing sumbahyangan. Itulah yang namanya musibah. Itulah yang namanya bala lawan laki wani misalnya celeng-celeng di Arba Mustamir itu tuh bala atau ya Allah ya Rasulullah. Kita khawatirkan ini bala akhirat. Kalau bala dunia wajar, ada baduit itu wajar, garing itu wajar, ada dapat maunjun itu sudah wajar benar. Itu bala dunia, namun bala dunia ini biasa saja. Nah, yang kita antisipasi itu bala di akhirat. Dari mana bala akhirat? Karena musibah agama. Bungol kada menuntut ilmu itu musibah agama. Bila orang tuh kada hakun menuntut ilmu maka ia mendapatkan musibah besar. Ia mendapatkan musibah besar. Apa musibahnya? Kada menuntut ilmu agama. Musibah besar. Biar gajinya tinggi, biar jabatannya tinggi, biar orangnya sugih benar misalnya adalah cuman kada ilmu agama ia mendapatkan musibah yang besar. Innallah yu'til ilma Innallah yu'til ilma man yuhib. Ada hadisnya. Innallah yu'til dunya man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'til ilma illa man yuhib minal abrar. Itu hadis Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintai oleh Allah. Dunia itu diobral oleh Allah. Man yuhib orang yang dicintainya diberi oleh Allah. Wa man lam yuhib orang yang tidak dicintainya pun juga diberi oleh Allah. Wala yu'til ilma dan Allah tidak akan memberikan yang namanya ilmu illa man yuhib kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Maka beruntunglah orang yang menuntut ilmu, mereka sudah dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Minal abrar daripada orang-orang yang baik kata Rasulullah. Jadi bungul urusan agama itu musibah besar. Dan mudahan kita kawa menggawi inilah pada hari Arba' Mustamir. Nah sekaligus pengumuman bagi bebinian. Ini kada lelakian lah. Bagi bebinian khususnya yang di majelis sini ulun mau undang pian untuk beramalan di rumah ulun ini dari jam 9 pagi. Bawa mukena, bawa yasin. Bawa mukena, bawa yasin. Kita sembahyang di sini dan membaca amaliyah ya yasin. Jadi ada dua majelis yang ulun undang, khusus babinian lah, majelis di rumah lawan majelis yang di Langgar Darul Ihsan Tambak. Jadi ulun kada bawa undangan lain, undangan lain bahaya kada tempat, kada cukup tempatnya dan lelakian
gawi masing-masing aja, atau hendak pian sakeluargaan gawi silahkan. Yang penting tahu sudah amalannya. Ini amalan ulun ijazahkan lawan pian barataan. Kalau bang pian tetamu di internet sama amalannya ulun ijazahkan lawan pian. Ulun mengambil dari guru ulun. Itu aja. Nah kemudian bagi yang ingin mengambil air wafak, nah, karena ulun ada menulis wafak pada hari Arba Mustamir untuk penolak daripada bala dan musibah. Nah pian bawa botol kosong, pian bila hendak kena bawa botol kosong, kena ambil sekitar jam 10 pagi. Jangan sore, ulun gak ada tahu lagi, habis katanya gak tahu lagi. Jam 10 pagi kena bawa botol kosong, botol aja jangan cirat atau panci sing janalan ya, mulai ada cukup dong bawa. Nah kemudian minum makan sakeluargaan. Yang ditulis karena kalau hana menulis orang ya ada masalah. Nah baca tulisannya salamun qaulan min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala ibrahim, salamun ala musa wa harun, salamun ala ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ditulis di piring putih atau di kertas putih, hanya direndam ke banyu, diminum, maka niscaya dipelihara daripada bala bencana dalam tahun itu. Dipelihara oleh Allah, terutama yang kita khawatirkan bala akhirat, musibah akhirat, itu yang kita khawatirkan. Ya mudahan imbah meminum itu bercangkal beribadah, cangkal menuntut ilmu, jangan diniatakan supaya bala aja terus, supaya cangkal nih sembahyang, cangkal baca Quran. Ini Quran tak buka setahun sekali, beda bu hifak debunya. Padahal di pertanyaan di kubur apa, man imamuk, apa imam igam, nengkai banyak menjawab namun koler baca Quran di dunia, wal Quranu imami kawana kalla lisanu, kalau lisannya ingin menjawab Al-Quran dan imam kuning mah Quran kada setuju mau dijawab begitu, inya koler membaca aku aja Quran. Nah jadi bagi yang kada hendak maulah ambil aja ke sini. Nah, itu aja sekedar informasi ulun atas nama pribadi yang pun maaf berataan minta ridha minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله.